Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Muda semangat, dengan semangat kita kuat. Informasi jadi senjata, bangkitlah bersama kita. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat. Oh jangan ragu, jangan takut, bersama kita bisa. Salaja Media terus maju, membangun bangsa kita. Agamamu hadir terus, informasi tanpa takut, selalu berbagi untukmu, bangun bangsa kita terus. Setiap kabar terbaru, dari kota hingga desa, Salaja Media jalannya, membangun bangsa tercinta. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat, generasi muda semangat. Dengan semangat kita kuat. Informasi jadi senjata, bangkitlah bersama kita. Oh jangan ragu, jangan takut, bersama kita bisa. Salaja Media terus maju, membangun bangsa kita. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat, dengan semangat kita kuat. Informasi jadi senjata, bangkitlah bersama kita. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat. Oh jangan ragu, jangan takut, bersama kita bisa. Salaja Media terus maju, membangun bangsa kita. Agamamu hadir terus, informasi tanpa takut, selalu berbagi untukmu, bangun bangsa kita terus. Setiap kabar terbaru, dari kota hingga desa, Salaja Media jalannya, membangun bangsa tercinta. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat, generasi muda semangat.
membangun bangsa kita. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Muda semangat, dengan semangat kita kuat. Informasi jadi senjata, bangkitlah bersama kita. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat. Oh jangan ragu, jangan takut, bersama kita bisa. Salaja Media terus maju, membangun bangsa kita. Agamamu adil terus, informasi tanpa takut, selalu berbagi untukmu, bangun bangsa kita terus. Setiap kabar terbaru, dari kota hingga desa, Salaja Media jalannya, membangun bangsa tercinta. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat. Generasi muda semangat, dengan semangat kita kuat. Informasi jadi senjata, bangkitlah bersama kita. Oh jangan ragu, jangan takut, bersama kita bisa. Salaja Media terus maju, membangun bangsa kita. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat, dengan semangat kita kuat. Informasi jadi senjata, bangkitlah bersama kita. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat. Oh jangan ragu, jangan takut, bersama kita bisa. Salaja Media terus maju, membangun bangsa kita. Agamamu adil terus, informasi tanpa takut, selalu berbagi untukmu, bangun bangsa kita terus. Setiap kabar terbaru, dari kota hingga desa, Salaja Media jalannya, membangun bangsa tercinta. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat. Generasi muda semangat, dengan semangat kita
Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Muda semangat, dengan semangat kita kuat. Informasi jadi senjata, bangkitlah bersama kita. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat. Oh jangan ragu, jangan takut, bersama kita bisa. Salaja Media terus maju, membangun bangsa kita. Agamamu ada terus, informasi tanpa takut, selalu berbagi untukmu, bangun bangsa kita terus. Setiap kabar terbaru, dari kota hingga desa, Salaja Media jalannya, membangun bangsa tercinta. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat, generasi muda semangat. Dengan semangat kita kuat. Informasi jadi senjata, bangkitlah bersama kita. Oh jangan ragu, jangan takut, bersama kita bisa. Salaja Media terus maju, membangun bangsa kita. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat, dengan semangat kita kuat. Informasi jadi senjata, bangkitlah bersama kita. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat. Oh jangan ragu, jangan takut, bersama kita bisa. Salaja Media terus maju, membangun bangsa kita. Agamamu ada terus, informasi tanpa takut, selalu berbagi untukmu, bangun bangsa kita terus. Setiap kabar terbaru, dari kota hingga desa, Salaja Media jalannya, membangun bangsa tercinta. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat, generasi muda semangat. Dengan semangat kita kuat. Informasi jadi
Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Muda semangat, dengan semangat kita kuat. Informasi jadi senjata, bangkitlah bersama kita. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat. Oh jangan ragu, jangan takut, bersama kita bisa. Salaja Media terus maju, membangun bangsa kita. Agamamu adil terus, informasi tanpa takut, selalu berbagi untukmu, bangun bangsa kita terus. Setiap kabar terbaru, dari kota hingga desa, Salaja Media jalannya, membangun bangsa tercinta. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat. Generasi muda semangat, dengan semangat kita kuat. Informasi jadi senjata, bangkitlah bersama kita. Oh jangan ragu, jangan takut, bersama kita bisa. Salaja Media terus maju, membangun bangsa kita. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat, dengan semangat kita kuat. Informasi jadi senjata, bangkitlah bersama kita. Salaja Media, jendela dunia. Buka cakrawala, bangkit bersama. Generasi muda semangat. Oh jangan ragu, jangan takut, bersama kita bisa. Salaja Media terus maju, membangun bangsa kita.
Agar mengalir terus, informasi tanpa takut. Agar mengalir terus, informasi tanpa takut. Selalu berbagi untukmu, bangun bangsa kita terus. Setiap kabar terbaru dari
Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit berbeda. Kalau saya siaran malam hari ini bukan di radio ya, tapi di streamingnya Salaja Media. Selamat malam, Salaja Media, semua yang lagi nonton malam hari ini di Facebooknya Salaja Media, dan juga bisa ditonton via YouTube-nya Salaja Media. Jadi kalau malam hari ini Salaja Media, teman-teman Salaja Media, dan juga nggak apa-apa kali ya kalau saya bilang DMC People juga. Oke, malam hari ini agak spesial. Sebelumnya juga udah beberapa kali diposting di akun-akunnya Salaja Media, dan alhamdulillah kalau malam hari ini akhirnya tercapai kalau kita akan memperkenalkan salah satu talenta muda yang ada di Kota Bima, dan saat ini juga lagi bersama teman-teman yang lain itu berada di delegasi Dangdut Bima kelima ya? Iya. Kelima ya? Iya. Rabi. Oke. 7, 5. Kelima apa ketujuh? Kelima ya. Iya. Angkatan kelima. Oh, angkatan kelima. Oh, dari ya. Jadi malam hari ini surprise banget buat semua Salaja, teman-teman Salaja Media dan juga Salaja viewers. Kalau malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama musisi, salah satu musisi yang cukup terkenal. Kalau di NTB pasti udah pada tahu gitu kan. Terus ada Bang Aan Saputra. Selamat malam, Bang. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaja Media. Udah dari tadi nunggu ya. Jadinya kayak gimana? Salaja Media. Iya, jadinya nunggu lama gitu nggak apa-apa kan, Bang? Nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya teman-teman ini nggak ada yang ngasih apa-apa gitu, nyediain apa-apa gitu ya. Nah, kalau beliau ini sudah ditahu untuk NTB pasti udah tahu, bahkan nasional udah tahu ya. Ya mungkin ya. Bisa jadi, karena kalau boleh pikir banyak banget lagu-lagu yang udah diciptain atau menjadi karya dari Bang Aan Saputra. Benar. Abeng, selamat malam. Selamat malam. Abeng ini nanti kita kasih tahu beliau perannya apa malam hari ini gitu ya. Jadi sabar dulu teman-teman, si Abeng ini nanti perannya sebagai apa di acara malam hari ini nanti kita kasih tahu. Terus yang terakhir yang menjadi apa ya saya bilang artis malam hari ini boleh? Oh iya, saya bilang seperti itu ya. Benar nggak sih? Udah ngerasa artis nggak sih kamu? Belum ya? Iya. Kenapa? Belum apa ya? Belum Belum aja. cukup umur. Iya. Belum cukup umur. Iya. Gitu. Emang umur berapa sekarang?
bulan 4 ini memasuki 14 tahun. Ingat teman-teman Salaja Media dan DDB, bulan 4 ulang tahunnya dia gitu. Ada Rabi. Iya. Rabi umur 14. Iya. 14 tahun ini udah 15. Sekolah di mana? SMP 4 Kota Bima. SMP 4 Kota Bima. Iya. Kelas Kelas 2 SMP. kelas 2 SMP, tinggal di mana, Bi? Tinggal di Rabang Udus Selatan. Rabang Wudhu Selatan. Nah, itu ada 3 teman-teman atau tamu saya malam hari ini, Salaja Media, teman-teman Salaja Media. Ada Bang Aan Saputra, terus juga ada Bang Abeng, kalau yang satunya ada Rabi, dan ini adalah salah satu siswa di delegasi Dangdut Bima, dan malam hari ini boleh dibilang dia adalah salah satu artisnya untuk program malam hari ini. Om Aan, Ya, siap. sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat gitu. Kegiatan apa Om sekarang? Biasa. Biasa. Tapi gitu kan, nulis lagu tetap ya, nulis lagu gitu ya, dimanapun gitu ya. Iya. Kalau yang namanya kita seniman itu setiap dibutuhkan pasti akan maju seperti itu. Oh gitu, prinsipnya seperti itu untuk Aan Prinsipnya. Saputra sendiri Nah. gitu ya. Dari sekian banyak lagu ciptaan Om Aan, seperti ada yang saya tahu tuh Murekese yang viral banget. Ya, yang viral. Nah, terus ada Dula, Daraka Nawaina. Nawaina, terus juga ada Sakemu, Bunga Uramoseke. ya, terus juga ada apa sih? Ciwiwura, Ciwiwura. Ya banyak, masih banyak. Ya. Kenapa akhirnya membuat sebuah lagu tentang seorang ayah? Kalau saya kan orangnya petualangan ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan itu menjadi inspirasi bagi saya gitu. Menjadi inspirasi. Jadi apalagi misalnya lagu yang saya ciptakan ini juga mewakili anak-anak Indonesia. Banyak ya yang Banyak ngalamin hal anak seperti Indonesia ini yang gitu mengalami ya. hal seperti itu. Ditinggal gitu kan. Ya, membutuhkan sosok seorang ayah dan lain sebagainya. Gitu, mewakili itu gitu loh. Sehingga muncullah inspirasi itu gitu. Tapi ini kan lagu baru kan? Baru. Maksudnya sebelum-sebelumnya kalau boleh dibilang kan banyak juga pencipta lagu itu nyiptain lagu tapi disimpan dulu gitu kan, disimpan dulu dia lagunya, nanti kalau memang ada momen yang bagus atau ada sebuah talent yang kayaknya lagu ini cocok banget untuk dibawain sama dia gitu kan. Tapi ternyata lagu ini baru dibuat. Baru juga. Bukan koleksi-koleksi Bukan. sebelumnya. Kenapa? Apa yang menginspirasi Bang Aan untuk merilis atau menciptakan lagu ini? Saya awalnya melihat potensi si Rabi ya. Jadi potensi aja dulu yang saya. Oh, berarti Iya. karena dia Jadi udah kenal lama sih nggak sih Om? ya udah kenal. Udah sering kenal, ketemu, sering nyanyi di mana-mana. Jadi ada sesuatu yang menarik di pikiran saya bahwa Iya. anak ini memang olah vokalnya udah jadi gitu loh. Jadi Ya. di umur 14 tahun. Iya, di umur 14 tahun. Iya. Nah, apalagi dia diajari ya, oleh guru-guru yang bisa diolah suara dan lain sebagainya. Mungkin Iya. setelah dia jadi mungkin udah matang pikiran saya kan. Nah, kembali lagi ke hal lagu yang saya ciptakan ini. Iya. Gitu, lihat potensi. Jadi dan juga yang kedua dia mewakili gitu. Mewakili dalam hal Mewakili. dari suara atau bukan suara isi daripada syair tersebut. Jadi maksudnya begini Bang. Jadi kadang-kala kita kalau ciptain lagu gitu ya sebagai seorang songwriter kalau boleh bilang gitu ya atau apa istilahnya pencipta lagu melihat membuat lagu terus melihat keadaan yang akan nyanyikan. Kejadian nggak sih sama yang nyanyiin gitu ya, mungkin dia banyak maaf kalau ternyata pernah kejadian sama si penyanyinya atau pernah kejadian sama
orang lain yang Bang Aan kenal, atau mungkin kejadian juga sama sama Bang Aan sendiri gitu biasanya gitu Iya, kan. iya, benar. Hits maker. Benar. Iya. Jadi seorang pencipta itu ada dua ya. Dia menghayal sesuatu, ya, jadilah sebuah lagu. Dan juga ada kejadian yang nyata di masyarakat gitu loh. Iya, sekeliling gitu iya, ya, di sekeliling. lingkungan mungkin rumah. Muncullah Ah, lagu yang menceritakan tentang hal tersebut gitu, Iya. termasuk lagu ini gitu. inspirasinya dari situ. Benar. Jadi ya kebetulan seorang rabi juga mewakili anak-anak Indonesia yang membutuhkan sosok ayah gitu kan. Lagu ini ciptain berapa lama? 2 jam. 2 jam. Ya, Singkat mungkin banget. sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Jadi ada yang namanya cipta lagu ini ketika ada inspirasi Gitu ya. langsung gitu. Pas lagi muncul. Ya, lagi muncul ya udah jadi. Udah jadi gitu ya. Jadi besoknya saya lengkapin, saya sempurnakan ya udah jadi. Memilih Rabi untuk nyanyiin lagu ini, proses pengenalannya kayak gimana gitu. Ya kalau saya nggak sembarang Nah itu dia. ya memberikan lagu itu, ya kalau keluar sekali ya mudah-mudahan langsung direspon. Terus Karena yang cocok membawakan lagu ini ya Rabi. Abi, karena ini adalah lagu yang kolaborasi pop dengan dangdut. Tapi kan kalau yang terjadi sekarang kan delegasi dangdut Bima lagi punya kegiatan sekarang Iya. kan, angkatan kelima gitu. Benar. Nah dari segi dari sekian teman-teman Rabi memilih Rabi dengan proses pengenalan yang Bang Aan maui gitu kan. Kenapa gitu? Kenapa nggak pilih yang lain gitu ya? Apakah emang lagu ini diciptain juga berdasarkan dengan karakternya Rabi? Benar, sangat benar. Memang semuanya anak-anak itu di DDB itu bagus-bagus semua. Iya. Ya, jadi materi vokalnya udah bagus semua. Padahal sebenarnya kan ada sebelumnya kan ada. Kalau Rabi ini kan DDB 5, 4 juga sebelumnya ada, 3 juga pasti sebelumnya juga ada, dan sekian banyak juga teman-teman yang ada di Kota Bima ini yang boleh dibilang dia punya talent banget nih, dia punya kemampuan Ya. untuk Pada dasarnya ya semua anak itu bagus, tetapi memang pencipta itu memang harus selektif untuk memilih siapa yang membawa lagu tersebut. Apalagi ada yang membawakan lagu itu adalah latar belakang sesuai dengan isi lagu kan. Jadi pakamnya emang di dia gitu. iya. Pakamnya di dia, nggak usah bicara bahwa Rabi itu bagus ya. Iya. Dia yang nyanyi apa adanya aja, kalau memang itu latar belakangnya pasti akan tersentuh gitu kan. Apa sih yang bikin Bang Aan itu, wah saya melihat Rabi ini talentanya bagus, saya pengen buatin lagu deh buat dia gitu. Yang kuat, yang bikin saya kuat itu adalah Rabi ini punya karakter vokal yang bagus, dan dia sudah mampu mengulik lagu tersebut dengan teknik yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan isi lagu, dia terlalu kecil untuk menghadapi. Maksudnya? Terlalu kecil untuk menghadapi apa yang dia rasakan, ya seperti itu, lebih kurang gitu. Jadi bukan hanya di sosok Rabi ya, di anak-anak Indonesia yang mengalami hal yang sama sesuai dengan isi lagu tersebut. Jadi terlalu kecil mereka itu menghadapi masalah di dunia ini gitu aja lah gitu. Iya. Oke. Ini masih banyak nih Om. Bang. Aan, saya salah nyebutin. Abang masih semangat kan. Tapi jangan ngantuk kamu. Padahal udah makan kan. Iya. Jangan ngantuk ya. Jangan. Pancarannya memang anak ini bagus Om ya. Bang ya. Iya. Dari segi karakter suara juga boleh bilang. Boleh nggak sih dia
talenta untuk kedepannya menurut Wah, Bang nggak Aan bisa. Sangat nggak bisa. dipoles sedemikian rupa dengan yang ngajarin apa gitu. Jadi seluruh Indonesia itu seorang ahli itu harus memilih dulu bahwa anak ini punya kualitas vokal yang bagus yang pertama. Iya. Ya. Tahap keduanya dia bisa membawakan lagu itu dengan melalui tahap teknik. Iya. Yang ketiga itu Padahal umur segini Iya. tapi tekniknya udah bagus ya umur banget. segini jadi jarang kan. Tahap ketiga itu adalah dia muncul yang namanya dinamika. Dia bawa lagu itu dengan dinamika gitu. Iya. Nah muncul rasa. Nah kalau tidak ada dinamika dalam membawakan sebuah lagu, nggak mungkin menyampaikan rasa tersebut. Nah, ini Nah jadi dia ada di situ. Nah, ini jadi pembelajaran juga buat calon-calon penyanyi Ya. yang ikut DDB atau apa teman-teman yang lagi ini sekarang gitu kan. Jadi dinamika terus apa lagi tadi, Bang? Rasa muncul Rasa gitu. menghayati lagu yang ya. kita nyanyikan itu apa semuanya gitu ya. Bukan rasa yang ada di dalam diri penyanyi nyampe ke pendengar itu maksudnya. Nyampe nggak sih gitu pertanyaannya yang Ya. awal dulu kamu lagu nyanyi lagu ini tapi nyampe nggak di bisa kita gitu, bisa di hati kita. nyampein nggak apa yang ada di lagunya rasa kamu Ya. sampein ke orang lain. Dia membawakan lagu itu dengan dinamika yang bagus, muncullah rasa di audiens itu, di Iya, iya. pendengarnya dan lain sebagainya. Kalau lagu sedih akan sedih, kalau lagi lagu yang bikin heboh akan heboh gitu, jadi nyampe gitu. Menarik Itu Om. maksudnya. Nanti kita lanjut lagi Bang ya. Oke. Saya Om Bang. Sorry, setelah aja viewers. Ini kayaknya susah juga manggilnya yang lebih bagus gitu ya. Ada Bang, Om tapi sudah Bang Ya, aja. nggak apa-apa Om, Abang Yola apa-apa. Sama, ya, gitu ya. kan kita kan bertiga tahun. Oke, kalau begitu salah aja viewers, teman-teman salah aja dan juga di MC People. Nanti kita sambung lagi obrolan kita untuk ini adalah saya belum perkenalin dari tadi lagi launching satu single terbaru ciptaan Aan Saputra yang dibawain oleh Rabi. Yang satunya saya belum kasih tahu siapa nih tentang dia gitu ya. Stay tune. Hey, lagi ngayain apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik, mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu. Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Yaudah yuk, kita ke sana beli barang ini. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abang Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194.
Bisa juga menghubungi Aba Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru. Harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Ahai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. Bang Rocky masih temanin Salaja viewers dan DMC People untuk launching single Rabi, judulnya Kembalilah. Selamat malam buat yang baru gabung malam hari ini. Halo semuanya dimanapun Anda berada, mau yang lagi di Kota Bima, di Kabupaten Bima, Dompu, NTB, yang di luar juga selamat malam. Terima kasih banyak udah bisa stay tune, sudah bisa nonton di Facebooknya Salaja Media. Jangan lupa di follow ya, Salaja Media. Terus juga Facebooknya jangan lupa di subscribe. Bang, kalau tadi udah ngomongin tentang proses pengenalan lagu Kerabi, penyanyinya gitu kan, terus juga inspirasinya dapat dari mana gitu kan. Akhirnya untuk project di single ini itu melibatkan siapa aja? Salah satunya siapa? Salah satunya ya Komposer. Si di samping saya yang keren ini Akhirnya Abeng. dan juga melibatkan Salaja yang mengambil video klip. Kenapa sih sampai dia disuruh? Begini ya, saya banyak pertimbangan. Pada dasarnya semua arranger yang teman-teman yang ada di NTB semuanya. NTB? Ya, Ya. harus di NTB. Iya. Gitu. Karena feeling saya ini harus menuju ke nasional, gitu kan. Musik ini harus bisa imbang dengan musik-musik nasional. Gitu. Nah, Jadi apa target di lagu ini itu bisa didengar di nasional? Ya, benar. Makanya ada juga diadakan juga launching ya untuk Ya. single ini. Ya. Nah, Terus kenapa saya memilih Abeng maksudnya sorry. Teman-teman yang lain juga semua bisa sama ya. Tetapi ada sebuah karakter pencipta yang memilih pakemnya mewakili lagu tersebut gitu. istilahnya kayak
kayaknya cocok deh lagu ini sama Abeng gitu Iya. ya. Jadi ada semua yang namanya arranger musik itu ada dalam otaknya itu beda gitu loh. Beda. Khusus lagu ini si ini. Iya, beda gitu. Nah, ada arranger musik yang biasa membuat lagu pop misalnya. Nah, sehingga kita sebagai pencipta itu menciptakan lagu dangdut. Wah. Nah, mungkin mereka bisa ya. Iya. Bisa mungkin ada acuan-acuan yang lain. Tetapi kalau udah pakemnya ke orang yang kita tuju, berarti voice yang apa namanya komposer miliki itu adalah cocok dengan lagu tersebut. Nah, kalau Abeng sendiri kesan pertama apa, Beng? Dikasih tahu sama Bang Aan ada lagu nih. Iya. Boleh nggak sih garap? Kamu yang garap gitu atau kayak gimana gitu? Iya. Dideketin lagi mic-nya. Jadi awalnya itu Bang An sama Teta Jo itu nyamperin Mada ke rumah. Konspirasi. Jangan konspirasi di sini. Ada konspirasi. Cerang. Terus di situ disampaikan saya punya lagu ini tolong digarap ya. Seperti itu. Gitu doang Iya. gitu ya. Jadi Kesan saya bilang, pertamanya iya, ada lagu nih iya. dari Bang Aan, ada lagu nih bisa kamu arranger dong. belum. Jadi tolong digarap gitu aja. Iya, tolong digarap. Boleh saya dengar dulu. Bahasanya gitu doang gitu ya. Jadi akhirnya dikirimin. Enggak dikirim. Langsung kita ketemu. Oh, langsung ketemu Iya, gitu ya. Ini ada lagu nih, ketemuan dong. Iya. Bla bla gitu ya. Terus Iya, mendengarkan lagu ketemuan. itu jadinya kayak gimana? Jadi saya dengar dulu gitu. Bagaimana lagunya Bang? Kebetulan Bang An saat itu mainkan gitarnya, Rabi juga ikut. Iya. Oh, ada, si Rabi juga Ada, ada. Rabi gitu. Langsung ya. Iya. Dengan penyanyinya ya. Iya. Rabi nyanyikan, Bang An main gitar. Bohong gitu. Setelah itu saya menyimak. Nadanya sudah ada Bang Aan ya. Udah ada. Iya, saya menyimak. Mau menyimak. Terus nah, kelanjutannya kayak gimana? Udah ketika udah menyimak lagu itu, udah dengerin atau apa yang terlintas di Abeng, ini lagu kayaknya harus diginiin gitu apa? Belum ada. Belum ke situ. Yang saya pikirkan itu kok lagunya bagus banget ya. Ya. Ya, yang kesan pertamanya lagunya bagus banget. ya. Untuk gitu ya. Nah, dari saya itu memberikan materi aja ke dia gitu kan. Dan boleh dibilang juga jarang banget musisi-musisi yang ada di Kota Bima kalau udah membuat single baru dengan lirik seperti ini. Benar nggak sih Om? Bang? Benar. Benar ya? Nggak belum ada kan? Mungkin ada tapi saya yang belum dengar mungkin. Bisa jadi sih. Iya. Saya kemarin ada yang ciptain lagu tapi ceritanya kayak banjir atau apa gitu kan. Untuk lagu dangdut Indonesia beda kalau lagu dangdut daerah lokal kan pasti pakai bahasa daerah. Nah ini yang menarik sebenarnya adalah Bang Aan menciptakan sebuah lagu yang targetnya untuk bisa didengarin di seluruh Indonesia gitu ya, tapi berbahasa Indonesia dan sebuah single baru. Menariknya di situ gitu. Iya, betul. Nah, Abeng ngerasa kayak gimana? Ya, rasanya jadi pada saat saya mendengarkan lagu dinyanyikan sama Rabi, Nggak sempat nanya-nanya ke belum. Bang Aan Kita gitu. mendengar dulu, Iya. kita mendengar dulu. Setelah selesai, nah selesai dinyanyikan, waduh, Bang An, lagunya bagus. Bagus. Liriknya juga saya belum pernah mendengar sebelumnya seperti Iya. itu. Jadi keputusannya gimana langsung sama Bang Aan? Nah itu saya Pada saat itu gitu. belum, saya memikirkan yang pertama mudah-mudahan saya bisa ya. Harusnya bisa sih. Iya. Ada feeling seperti Iya, itu. karena ini adalah sesuatu yang baru. Jadi model lagunya itu saya tidak pernah garap sebelumnya. Ngerti? Maksudnya dari Bang Aan? Bukan. Jadi apa namanya? Model lagunya gitu loh. Model lagu. Model lagunya gitu loh. Iya. Saya tidak pernah garap model lagu seperti itu. Yang saya garap selama ini kan lagu-lagu Saya seperti wali kota segala macam pilkada lah. Yang spesial di mananya? Yang spesial sekali memang di notasi lagunya. Notasi. Jadi di melodi lagunya itu bagus, yang kedua syairnya juga bagus. Syairnya bagus gitu ya. Nah, yang jadi PR saya itu bagaimana bukan mencari musik yang tapi bagaimana bisa musik ini agar
mewakili lagu ini gitu aja. Itu PR-nya. Oh gitu. Iya, bisa mengiringi yang sesuai dengan karakter lagunya seperti itu. Proses gimana? Proses? Untuk ngeransemen lagu ini tuh kayak gimana nanti? Gimana nanti? Jadi prosesnya, jadi ada sampelnya, sampel lagu. Nah, dengan rekaman gitar sama vokal. Nah, saya dengerin, simak lagi pakai headphone. Iya. Terus disitulah proses aransemennya Iya. dimulai. Di situ saya tulis notasi-notasinya semua dan semua sudah jadi, aransemennya sudah jadi. Tapi tetap berkoordinasi sama Bang Aan. Tetap. Sama Rabi? Enggak. Enggak. Jadi sama Bang Aan. Jadi Sama Bang Aan saya aja. sampaikan dulu, saya tanyakan dulu ke Bang Aan, modelnya seperti apa kira-kira Bang Aan? Kan nggak mungkin juga kalau Abeng udah mengaransemen lagu ini terus tidak ada spasi, maksudnya kayak nanya dulu nih Bang Aan kalau seperti ini gimana gitu. Ada nggak sih yang dirubah-rubah sama Bang Aan aransemen lagu itu? Nggak ada. Yang berarti full. Jadi yang pertama itu yang mana tanyakan ke Bang Aan adalah yang ingin dicapai, musik yang ingin dicapai oleh Bang Aan, materinya seperti apa? Ya, materinya di saya gitu, dia yang Jadi materinya Bang Aan tuh bayangannya seperti ini, Bang, gitu. Jadi udah nangkap gitu ya. Iya, jadi saya terjemahkan ke musik. Iya. Hebat loh ternyata. Bang, kalau Iya. buat saya ada nggak? Apa tuh? Buatin lagu. Saya udah tawarin sama Evan tapi gak pernah jadi. Oh, itu senior tuh. Oh senior. Senior saya. Senior. Gitu ya. Tapi tetap memang dalam perjalanan mengaransemen lagu ini koordinasi tetap selalu sama Bang Aan. Iya. Gitu ya. Tanpa melibatkan Rabi gitu. Iya. Nah, apa namanya? Pada sudah selesai semua nih di aransemen, udah kayaknya udah aman banget nih untuk bisa didengarin sama si Rabi, gitu kan? Prosesnya apa yang dilakuin Rabi dan koordinasinya kayak gimana ke Rabi? Ngomongnya ke Rabi ini gimana nih menurut kamu atau apalah gitu? Jadi begini, setelah proses aransemen selesai, Iya. jadi saya gambar di laptop selesai, terus saya panggil dulu teman saya, si Oji namanya, pemain gendang. Oh gitu. Nah, sama si Didik. Ada lagi melibatkan. Ada lagi melibatkan. Jadi saya telepon, tolong dibantu isiin gendangnya ini, Didik isiin sulingnya, Mas Dik. Yang dilibatkan siapa aja? Oji sama Mas Didik. Oji sama Mas. Oji di mana? Untuk musik Enggak, main gendang. Nah, terus jadi semua konsep musiknya sudah jadi. Iya. Tolong datang ke rumah, pelajari ini sebentar. Tolong tabu gendangnya seperti itulah. yang satunya siapa tadi? Didi. Dia sebagai suling. Ya. Oh, berarti melibatkan Didi Iya. sama Oji juga. Jadi mereka Gitu. membantu untuk mengisi. Mereka juga respon bagus sih. Mereka juga pasti merespon bagus gitu kan. Respon bagus gitu. Oke. Karena memang sahabat juga. Oke, gitu. Itu prosesnya melibatkan itu, terus ke Rabinya gimana? Jadi pada saat itu saya menyampaikan ke Bang Aan bahwa ini lagunya sudah siap, Bang. Jadi kapan mau take vokal gitu? Iya. Oh, secepatnya. Wah, Gitu. Kapan? Bulan kemarin atau Iya, baru ini lah. Baru Berbulan-bulan. Baru berapa minggu gitu. Iya, 2 minggu. saya mau tanya Bang Aan, jadi proses aransemen lagu ini dibandingin lagu-lagu Bang Aan seperti Morikese dan yang sebelumnya Mada juga bilang tadi gitu, yang lebih enak kan di lagu mana? Sebenarnya bukannya Atau perjalanannya emang mengikuti dengan mood kita Bang Aan sendiri atau kayak gimana? yang nama saya dimatiin mut aja gitu. Ya karena cinta dan pekerjaan gitu kan. Oh, ya mau ada karya, apalagi kolaborasi dengan komposernya dan teman-teman sekeliling, jadi asik-asik aja gitu kalau bicara masalah itu kan. Masalah mana yang enak gitu. Iya. Tadi udah saya tanya juga sampai menghubungi Abang sebagai komposer itu untuk di lagu ini benar-benar
merasa bahwa kayaknya emang Abeng nih yang cocok banget untuk mengaransemen single ini gitu ya. Kenapa nggak teman-teman lain yang sudah pernah bekerja sama dengan Bang Aan? Oke. Saya begini. Sebenarnya teman-teman itu bisa mewakili itu semua, bisa mewakili semua. Jadi mereka itu udah benar-benar ya bisa lah ya. Teman-teman Bima itu bisa semua. Nah cuman setiap Abeng ini membuat musik, misalnya ada momen pilkada misalnya begitu ya. Ya, yang saya dengar itu kok ini hasilnya bagus itu. Itu aja dulu. Jadi awalnya saya tidak tahu bahwa Abeng ini adalah dia arranger musik gitu. Dia bisa seperti itu gitu kan. Ini yang bikin siapa? Si Abeng gitu. Waduh bagus sekali keluar audionya gitu. Nah, artinya dia pakai perangkat apa? Itu aja dulu gitu loh. Nah, kenapa bicara masalah perangkat? Nah, jadi alat apa yang dia pakai untuk rekaman? Nah, itu aja dulu. Itu paling penting juga sih, penting banget kan? Nah, karena kita kan menuju ke nasional. Jadi bicara nasional itu bicara kualitas rekaman. Nah, jadi nanti dulu baru bikin musik gitu loh. Itu aja dulu. Nah, makanya teman-teman itu sebenarnya bisa itu gitu loh. Harus didukung oleh yang namanya perangkat tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah skill dan yang arranger musik ini orangnya seperti apa? Misalnya Abe ini kan dia pemain gitar ya. Dia bisa memainkan seluruh genre musik. Wah, ini salut banget kalau ternyata di depan saya gitu. Kalau di pop ya pop gitu. Kalau di dangdut, nah kebetulan lagu ini ada kembalikan itu semua gitu. Saya mau ke Abeng. Tantangan. Udah pernah nggarap lagu-lagu di luar daripada genre dangdut nggak? Pernah lagu apa? Lagu Ina judulnya, lagu Bima. Lagu Bima. Tapi itu lagu Bima kan? Lagu Bima. Ini mungkin pertama kali ya mengarranger atau menjadi komposer untuk lagu dangdut ciptaan lokal tapi berbahasa Indonesia. Iya, betul. Baru pertama kali. Tantangannya apa? Tantangannya sih di lagu gitu. Di lagunya, ya menurut saya itu lagunya cukup sulit untuk mendapatkan feel-nya gitu loh. Gitu ya. Iya, karena selama ini kan pengalaman saya kan lagunya ya dangdut pada umumnya seperti itu. Ya, berarti udah lumrah banget, udah biasa banget sekarang lagu-lagu begitu gitu kan. Ini beda gitu. Jadi emang itu yang jadi tantangan banget. Nah, itu tantangannya. Sampai berapa hari? 10 harian lah. 10 harian. Di atas 10 hari. 10 hari. Iya. Dibantu sama Bang Aan juga gitu. Setelah 10 hari itu baru take vokal. Iya, take vokal. Nanti kita lanjut lagi Om ya, Bang ya, sama Bang Abeng untuk berbicara. Saya pengen tahu apa aja yang dirasain sama si Rabi ketika disuguhkan lagu Kembalilah. Komposernya semua teman-teman Salaja Media. Jadi untuk di lagu ini itu ciptanya Bang Aan Saputra dan menjadi komposer itu adalah Abeng. Dan Abeng kalau boleh dibilang juga ini sudah bukan orang asing lagi di kancah musik lokal Bima NTB kalau juga bisa ya. Kurang tahu. Ngaku aja ya udah. Nanti kita balik lagi Salaja viewers di acara launching single terbaru Rabi dengan judul Kembalilah. Kita pamit dulu sebentar. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome.
Hei, lagi ngelayain apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu, di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik. Mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu? Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Yaudah yuk, kita ke sana beli barang ini. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru, harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Ahai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome.
rezekiku. Amma ingari tulang jawe abaruma kesaku mamidi kawana tu masamada ngabisi ai oyo mataku banani oh kadyo si tandamu samonto jaira tumumu oh rumah Itaman di tekat kurima Simpada tahu Mori kisi Rezekiku Itaman di tekat kurima Simpada tahu Mori kisi Rezekiku. Selamat malam dan masih bareng Oki yang nemenin Salaja viewers malam hari ini kayaknya kayak gini dan juga di MC People yang masih stay tune di Facebooknya Salaja Media, yang masih nonton juga di Facebooknya Salaja Media. Terima kasih banyak, selamat malam buat semuanya. Kita masih di launching single perdana kan Rabi? Iya. Perdana gitu ya. Ciptaannya Hansa Putra, Bang Hansa Putra. Dan tadi juga kita sempat ngomongin tentang siapa aja sih yang ngegarap single ini gitu ya. Tadi ada, kalau udah dengerin Salaja, teman-teman Salaja, ada Abeng yang menjadi komposer, yang ngaransemen dibantuin sama Oji, terus juga ada Didi ya. Didi atau siapa sih? Pemain suling gitu ya. Dan ini ada pergantian pemain Salaja viewers. Jadi kalau tadi ada Bang Aan Saputra, sekarang sudah diganti cadangan. Ada salah seorang yang boleh dibilang ini nggak perlu ditanyain lagi siapa sih dia gitu ya. Evan, selamat malam Bang. Oke, siap. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tegang-tegang gitu dong. Pembina vokal untuk DDB. Ya, siap. Dan sekarang gimana? Untuk DDB 5 berjalan sejauh apa sih sekarang? Ya, alhamdulillah sejak Januari sampai sekarang itu ya, masih terus berjalan. Kita hanya ngambil jadwal itu tiap seminggu itu akhir pekan aja, Satu minggu gitu ya. Ya. Dan itu dihadiri oleh semua anggota termasuk orang tua. Hah? Orang tuanya juga datang? Ya, orang tua pun sampai nginap di sini. Oh, karena ada yang jauh gitu. Jauh, ya. ya. Gitu ya. Kan bukan cuma di Kota Bima, ada di Kabupaten Bima, Dompu juga ada. Ya. Yang di paling jauh apa? Paling jauh Kore ya. Tapi Kabupaten Bima juga gitu ya. Ya. Dan itu mereka masih sekarang masih kebetulan lusa besok mereka bikin video klip juga. Oh, bikin video klip ya? Itu untuk semua? Semua. Untuk lagu Mars DDB? Iya. Oh gitu. Saya mau ke Abeng dulu nih.
Beng, pada saat take vokal kemarin kan, sebelum take vokal gitu kan, udah tahu nih kayaknya emang cocok si Rabi yang cocok banget untuk membawain lagu ini gitu kan. Kalau ngomongin tentang inspirasi musik biar cocok sama Rabi dan yang ditawarkan oleh Bang Aan, gimana? Ya kalau inspirasi musik, ya sekali lagi saya simak itunya, lagunya. Saya simak sampel lagunya. Contoh lagu yang dibawakan Rabi. Itu dengerin berapa lama sih? Maksudnya 2 hari untuk nyimak saja. 2 hari belum saya sentuh aransemen. betul gitu ya? Ya, 2 jadi hari. saya harus benar-benar masuk dalam lagu itu. Gitu. Dan benar-benar tahu cerita, notasi-notasi apa saja yang ada di dalamnya. Overall perjalanannya seperti itu. Iya. Pada saat take vokal di mana? Di rumah. Di rumah. Ya. Emang udah ada studio ya? Ya, Di rumah ya? Home studio. Home studio. Apa namanya Bang? Abeng aja. Gitu. Abeng studio. Iya, Kan biasanya ada Rabi studio, Rabi rumah makan atau apa, sorry. Enggak. Jadi ini ada Abeng studio gitu ya. Di mana tuh Bang? Biar promosi dulu lah. Di Tato. Hah? Di Tato. Di Tato di mana? Di depan Kompi. Jatiwangi. Jatiwangi. Satu jalan dong sama Ya. Bang Even gitu kan. Ke sana, Mas. Kemana? Ke arah Jatiwangi. Belum. Ada mantan di sana soalnya. Dia pernah. depan Kompi sempat ada mantan di situ. Jadi tiap hari dulu ke sana. Di situ ya? Iya. Tapi walaupun nggak tahu di mana rumahnya Abeng gitu. Pada saat take vokal, ngajakin Rabi udah siap. Bi, kamu diajakin pada saat itu gimana? Ayo take vokal gitu. Pulang sekolah. Iya, pulang sekolah. Iya. Langsung dihubungin sama Abeng atau Bang Aan? Apaan? Dihubungin Bang Aan gitu. Iya. Terus pulang sekolah langsung ke studionya Abeng. Iya, dijemput oleh Om An. Oh, dijemput langsung sama Aan. Iya. Jadi orang tua, mama sama bapak udah tahu juga kan pastinya. Iya, Teta juga yang pergi. Oh, mereka juga ngikut. Bapak sama mama ikut juga. Enggak, Teta aja. Teta aja Iya. gitu. Nah, kalau menurut kamu pada saat take vokal, kamu mungkin yang pertama kali kamu take vokal. Iya, pertama kali. Ini pertama masuk studio. Iya, Gimana perasaan kamu? senang. Senang? Nggak merasa deg-degan atau apa gitu? Deg-degan lah. Deg-degan gitu ya. Iya. Tapi siapa yang menyemangatin kamu? Ya, Siapa yang mengatin biar nggak gugup, nggak deg-degan gitu atau apa? Teta, Om Aan, semuanya yang Yang Ada di studio, ya. gitu ya, semangatin semua. Tapi kamu belum pacaran kan? belum. Jangan dulu. Karir dulu. Jadi istilahnya begini, kalau kamu udah jadi artis, udah punya banyak duit, perempuan tuh langsung hubungin kamu, nggak perlu kamu bilang boleh kenalan dong atau apa, enggak perlu lagi. Bang Abeng, Ya, Bang. proses take vokal berjalan kayak gimana sih? Oh ya. Jadi proses track vokal itu berjalan lancar, Bang. Jadi Maksudnya prosesnya kayak gimana gitu? prosesnya dia dengarkan dulu musiknya. Dia kenalan sama musiknya. Rabi kenalan sama musiknya, simak dulu musiknya Rabi, kamu coba nyanyikan dengan pelan-pelan aja. Gitu. Setelah itu Rabi pelajari mungkin ya. Rabi pelajari. Pada saat di studio? Di studio. Jadi dia perkenalan dengan musiknya. Ya. Karena dia nggak tahu sebelumnya musiknya kayak gimana gitu, Bang. Iya benar. Iya, jadi di sana dia tempatnya berkenalan. Oh, berarti dikasih kenalin dulu nih musiknya ini kayak gini ya? Kayak gini. Liriknya belum? Ya? Liriknya belum? Kan dia sudah punya, Pak. Oh, dia udah punya Dia gitu punya. kan? Dia musiknya yang belum dia tahu. Oh, dia belum tahu gitu ya. Padahal saat di studio baru dikenalin Iya. musiknya. Rabi, ini musiknya kayak Ini gini. musiknya, intronya seperti ini, nanti pas part interlude-nya seperti ini, endingnya seperti ini. Jadi dia coba pelajari, dia coba bernyanyi. Nah, dibenahi juga sama Bang An di situ. Oh gitu. Prosesnya, oh begini seperti itu, diarahin, dikasih arahan. Akhirnya dia bisa, prosesnya itu mungkin untuk pengenalan 1 jam lah, Bang ya. Ada sekitar 1 jam, setelah itu langsung Dia langsung take vokal. 1 jam setelah perkenalan, didengerin musiknya sama Rabi,
percaya diri juga sih anak ini nih. Percaya diri. Memang dia sepertinya sudah menguasai materi. Iya makanya gitu kan, jadi 1 jam doang gitu loh ya. Tapi sudah mapan sih suaranya memang saat itu. Harus diakui gitu ya. Harus diakui. Talentanya bagus banget. Ini kayaknya sudah terlatih sekali nih. Aduh. Kan biasanya yang saya tahu juga Rabi sering ngaji atau apa sih dulu? Prestasi yang kamu punya apa dulu? Lomba menyanyi, Dali. Terus? ceramah, ngaji, sama apa ya? Puisi. Ada turunan nggak dari bapak sama mama punya suara seperti itu, bisa ngaji gitu tuh, nyanyinya kayak gitu, karaktermu kayak gitu? Turunan nggak sama bapak sama mama? Iya. Ada. Mama penyanyi? Iya. Bapak? Penyanyi. Penyanyi juga. Oh makanya wajar aja. Pemain sih. gitar juga. Wah, Pemain gitar pemain juga. gitar juga gitu. Nah kita kembali ke proses take vokal. Ya. Take vokal itu selama berapa jam? Sekitar 2 jam. 2 jam doang. Cepat banget gitu kan? Ya karena memang dia kuasai materi lagunya. Jadi Mungkin. enak banget abeng ya untuk Enak. mengulik Karena Rabi bernyanyi dengan baik bang. Jadi nggak perlu diulang terlalu banyak gitu. 1/10 kamu kasih berapa dia? 9. 9. Jadi dia nanggapinnya cepat banget. Cepat bang. Jadi nyanyinya dia temponya pas gitu. Dengan yang pengen abeng maui gitu. Iya. Jadi tempo dia penyanyi itu rapi sekali. Gitu. Notasinya juga tepat. Ya seperti sudah terlatih, benar-benar latih gitu. Dengan bakat yang juga dia miliki gitu kan. Ini saya mau kembali ke Evan dulu. Silakan. Bang Evan, sebagai pembina vokal, karena kalau yang sekarang kan udah ada DDB 5, itu proses sekarang kan, proses pembelajaran untuk teman-teman didikan anak-anak DDB 5 gitu. Sebelum juga udah ada 4, 3, 2, 1, dan alhamdulillah yang udah kita tahu jebolan DDB itu yang sudah menghasilkan seorang Edi. Kerja keras Bang Evan. Kalau di DDB 5, kenapa sampai memilih Rabi untuk apa sisi kualitas dari seorang Rabi? Ya siap. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk masalah target audisi, saya pribadi tidak membatasi ya. Siapapun, baik yang di dalam DDB maupun di luar DDB yang mau ikut audisi silakan. Yeah. Yang pasti kita di Kosambo ini siap membackup, memfasilitasi dan membantu untuk mendaftarkan. Nah kebetulan yang mana Rabi itu salah satu juga yang memang kemarin tuh istilahnya memproklamirkan diri akan ikut audisi. Oh gitu. Jadi tugas kita kemarin dari setiap peserta yang daftar itu dari internal DDB dan dari luar yang daftar lewat kita, itu langsung kita bikin proses highlight video. Highlight video dari semua peserta kita kirim ke sana. Nanti tinggal mereka yang kasih kabar, oh kita ambilnya yang ini. Ini dari mana dulu? Dari pihak mana nih? Pihak Indosiar. Oh pihak televisi gitu Televisi ya. penyelenggara, Pihak televisi penyelenggaranya gitu. Sampai melihat seorang Rabi punya talenta. Kenapa ketawa Bi? Enggak. Punya talenta yang kayaknya ini kalau digarap lebih baik bisa menjadi seorang penyanyi yang komersil atau apa. Dengar suara dia, kesan pertama nih Bang. Oke. Ya saya pertama serius dengar dia nyanyi itu ketika dia ngikut lomba Laski kemarin ya. Laski, Ya, Kota Bima yang sama Berlian. Nah di situ saya dengar, udahlah namanya juga istilahnya penyimak ya, pasti siapapun itu, oh ya anak ini basically-nya bagus. Kalau dari dari cara dia mengeluarkan vibra, liukan, oh ini dia dangdutnya kayaknya matang gitu. Terus berikutnya, tapi di situ saya dalam hati mencatat, oh Rabi ini kurangnya ini.
evaluasi. Iya, dan ternyata setelah dia masuk DDB memang itu catatan itu memang yang kekurangannya. Sehingga kemarin kita coba benahilah bersama teman-teman dia gitu kan. Jadi kita selaku pembina di sini kan termasuk tetanya Rabi juga kan pembina juga di sini. Oh, gitu. Jadi kita ada catatan. Iya. Misalnya Rabi ini kekurangannya, yang itu ini kekurangannya. Jadi semua kita bekali secara bertahap begitu. Nah, kalau Rabi sendiri yang saya tangkap pertama dia lemah di nada rendah. Lemah karena memang timbrenya dia kan sopran. Sopran itu nada lelaki yang tinggi. Nada tertinggi lelaki atau pria. Tapi biasanya rata-rata bukan sopran itu perempuan. Aduh, sorry saya. Tenor diajari lagi nih, diingatin lagi sama ternyata muridnya yang ngajari. Iya. Tenor. Ya kalau sopran kan tapi keren sih dia ini. Jadi dia nggak bisa ini kan, kalau menyanyikan nada yang paling rendah, suaranya kadang hilang. Nah, itu PR yang saya ambil kesimpulan pertama. Yang kedua, dia lemah di falsetto. Falsetto yang kayak gimana, Bang? Yang suara dalam lah, orang bilang suara dalam, suara angin, suara palsu gitu. Kayak gitu tuh. Nah, kebetulan kemarin kita coba. Ya karena dulu kita punya pengalaman ya di Anggun, Ebi. Orang itu. Dulu nggak bisa falsetto, tapi setelah kita bina ternyata bisa. Rabi pun setelah kita duduk nih nggak sampai 5 menit ya, ternyata dia bisa keluarin falsetto. Jadi ada banyak materi-materi yang diajarkan ke Rabi gitu kan. Dan itu juga diajarkan sama teman-teman yang lain yang ada di DDB 5 sekarang gitu ya. Jadi kalau setiap materi-materi yang diajarkan oleh pembina vokal itu melibatkan semua yang ada di DDB, Delegasi Dangdut 5 sekarang ya. Salaja viewers, jadi masih buka nggak sih? Apanya? Pendaftaran atau apa? Ya? Udah enggak lah? Udah enggak ya? Kita udah berjalan sebulan nih. Udah sebulan? Pelatihan. Pelatihan gitu kan. Proyek ke depan untuk teman-teman DDB apa, Bang? Ya siap. Kebetulan lusa ini kita rencananya untuk syuting video klip lagu kebesarannya ya, lagu Mars. Oh, lagu Mars DDB. Iya. Nah, nanti kebetulan ya Salaja Media juga yang tangani. Terus berikutnya kita nanti pasca Lebaran kan ada event besar juga kan di Dompu itu yang menghadirkan artis nasional. Iya. Nah, kita tuntaskan dulu itu. Promosi aja deh, Bang, nggak apa-apa. Oh ya, siap. Ya, kebetulan kan alhamdulillah saya sendiri dipercaya sebagai pembina di kepanitiaan itu. Mudah-mudahan nanti Adinda Abeng dan kawan-kawan juga bisa dilibatkan untuk mengiringi artisnya, mudah-mudahan lah. Jadi nanti itu 27 April di Gor Dompu menghadirkan Ike Nurjana, kemudian ada Fauji Bima dan sederetan artis lokal. Oh, berarti bukan cuma penyanyi nasional doang, tapi ada beberapa pengisi acara. Pengisi acara karena acaranya mulai dari jam 10 pagi sampai sore. Sampai sore ya. Acaranya itu. Terus setelah itu kita akan mengadakan untuk DDB itu ya gladi kontes lah yang sering kita lakukan di sini. Gladi kontes. Iya, jadi semacam kontes kayak di Dangdut Academy di KDI. Gitu. Cuman ada ya. Cuman kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita kontesnya paling sehari atau 2 hari. Sekarang kita targetnya jangka panjang, mungkin 10 hari secara live streaming. Kenapa harus jangka panjang? Ini setiap anak didik ini nanti kita uji untuk lagu solo slow beat. Terus ada solo upbeat, kemudian ada lagu duet. Berarti memang kayak ajang-ajang pencarian bakat gitu. Kayak begitulah konsepnya. Konsepnya seperti itu. Kalau punya rencana seperti itu melibatkan siapa aja sih? Teman-teman ini? Yang pasti untuk unsur di acara ya. Iya, yang ada sponsornya mungkin atau apa gitu, dibantu sama siapa mungkin atau gimana. Kan butuh budget juga, butuh dana juga gitu. Siap. Untuk budget saya sudah komunikasi awal dengan pembina Kosambo. Saya sudah sampaikan bahwa kita ini ingin adain event terutama untuk menguji kemampuan anak-anak didik DDB ini yang sudah kita bekali, walaupun mungkin durasinya beberapa bulan aja gitu. Iya. Terus Aji beliau bilang oke,
segera susun RAB, nanti kita Asik. bahas sama. Tapi kita juga mau buka lah juga, mungkin ya ada yang mau sponsorin silakan, karena ini ini yang penting gitu kan. karena begini, karena ini kan event itu full live streaming. Betul. Ada iklan kayak tadi kan, ditayangkan iklan. Jadi sponsor itu kita buatkan iklan videonya, Iya, kayak di benar. TV kan, gitu. Nah, Setiap mereka tampil, nah ini saya perlu lengkapi lagi. Mereka ini anggota DDB yang kita geladi ini, mereka akan melewati beberapa tahap, ada proses eliminasi dan lain sebagainya, dan nanti sampai ke 5 besar. Itu mereka yang 5 besar itu akan menyanyikan lagu single. Nanti sudah disiapkan 5 lagu untuk mereka ini, 5 orang. oh, Gitu. Jadi outputnya itu single. Gitu. mereka punya single sendiri-sendiri. Ya, diproduksi langsung di DDB-nya. Ya, mudah-mudahan nanti Adinda Abeng siap bantu. Ya, mau tidak mau, Abeng harus banyak begadang-begadang nantinya gitu kan. Ya, yang penting cuan ya. Iya dong. Ngapain? Saya malah mikir begini juga. Kepikiran sih tadi. Jadi dengan adanya hal-hal seperti itu, teman-teman DDB, murid-murid DDB itu akan dibikinkan sebuah single sendiri-sendiri gitu ya. Saya jadi kepikiran, boleh nggak sih saya bilang sama teman-teman yang di radio luar gitu apa gitu kan, nih saya punya talent nih, saya kirimin kalian, putarin dong di radio. Nah itu mau nggak sih kalau seperti itu gitu kan? Tapi dengan proses mixing rekaman yang benar-benar ini layak nih untuk diputar di daerah-daerah lain gitu kan, seperti itu. Abang bisa menjamin nggak? Bisa ya. Iya. Anda sebagai aransemen kan, arranger gitu kan, aransemen lagu gitu kan, bisa menjamin nggak produk-produk lagu-lagu ciptaan musisi lokal yang kita pengen ini bisa didengarin di banyak halayak ramai, tapi bukan dengan adanya kayak macam ikut ajang pencarian bakat ini, tapi kita Personal gitu. iya gitu. Iya. Karena banyak di daerah-daerah lain dia punya talent tapi tidak pernah ikut audisi. Iya. Cuman dia punya link. Udah oke, kita pasarin ke mereka gitu. Lempar ke mereka gitu. Nah, kalau di radio DMC kan udah punya link untuk seperti itu. Oh iya. Menjamin nggak? Saya mau kasih Apa nih yang dijamin ini, Mas? maksudnya dari setiap proses dari rekaman lagu itu, dari segi kualitasnya, audionya atau apa semua itu bisa dijamin nggak sih, Bang Abeng? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, Ya mungkin saya bantu tanggapi ya. ya. Saya bukan promosi dia ya. Promosi apa dong? Bukan, studionya maksudnya. Iya. Begini, saya ini dari tahun berapa itu ya? Saya satu orang yang punya misi, punya target, punya impian. Bagaimana produksi lagu yang ada di Bima Dumpu ini betul-betul dengan hasil yang profesional. Iya. Proses masteringnya, mixingnya, termasuk drawing ya. Termasuk drawing musiknya, mungkin arrangernya kan ada yang secara yang pakai DAW, ada yang pakai keyboard misalnya gitu. Iya. Saya dulu tuh memimpikan gitu. Karena kenapa ada salah satu faktor yang membuat karya di Bima ini tidak diakui. Apa? Adalah dari segi audio, Kualitas audio. kualitas audio. Nah, itu dia. Nah, makanya saya bukan promosiin dia. Walaupun saya mungkin dulu lah sering ke tempat dia. Cuma ketika proses Rabi ini saya nggak ke tempat dia. Iya. Tapi dengan hasil project yang dia garap Bikin. untuk single ini, saya sudah tahu gitu, dia pakai apa gitu. Jadi ya layak dia ketika dia mengatakan mampu ya. Udah memang standarnya udah dia pegang. Jadi kalau gimana kalau mau bikin lagu gitu ya, mau aransemen lagu gitu kan, nggak perlu lagi bilang sama dia, sama Bang Even gitu. Nggak perlu lagu, karena udah tahu aplikasinya apa semuanya, jadi hasil yang dikerjain sama Abeng udah tahu hasilnya kayak gimana gitu kan. Iya. Nanti kita lanjut lagi. Saya punya satu pertanyaan, tapi nanti dijawab habis break ini Bang ya. Kita masih punya setengah jam lebih juga. Pertanyaannya adalah kembali ke lagu Rabi, tentang kembalilah ini gitu kan, terkait lagu dia itu kayak gimana gitu kan. Ada komunikasi nggak sih sama Sama
Bang Aan? Ada dari awal. Nanti dijawab sebentar. Kita break dulu ya. Salaja viewers, tetap stay tune di sini di Facebook Salaja Media dan juga YouTube Salaja Media. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Welcome. Hei, lagi ngayalin apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu, di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik. Mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko Harapan Baru Elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu? Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Jadi yuk, kita ke sana beli barang. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru, harapannya orang Bima.
soal harga bisa nego. Ahai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. Selamat malam dan masih bareng Oki yang nemenin Salaja Media, teman-teman Salaja Media, dan juga semua yang masih aja tetap stay tune di Facebooknya Salaja Media dan juga YouTube Salaja Media. Selamat malam bareng saya dan juga ada Bang Aan, Bang Evan, terus juga ada Bang Abeng untuk menemani Rabi di launching single pertamanya Rabi yang judulnya Kembalilah gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Saya nggak sempat bisa baca juga komen-komen yang ada di Facebook ini, tapi saya ucapin terima kasih banyak ya buat semuanya yang udah stay tune, yang udah nonton dimanapun teman-teman Salaja Media berada. Terima kasih banyak, dukung terus teman-teman musisi lokal untuk bisa menjadi bagian dari perjalanan industri musik Indonesia. Tadi saya udah nanya sama Bang Evan tentang Kembalilah lagu Rabi, gimana? Yang pertama itu memang saya dibisik-bisikin sama beliau di samping pencipta lagu. Iya. Saya punya lagu nih untuk Rabi. Itu ya tentang kisah kehidupan lah gitu. Ya udah Bang, proses aja. Iya. Nah, udah diproses. Saya kan belum dengar. Oh, belum dengar. Karena udah ada di Bang Aan gitu. Sudah ada. Jadi pada saat itu saya hanya dengarnya setelah proses produksi gitu kan. Nah, di situ Setelah proses produksi sudah di kulik-kulik lagu itu baru di. Ya, cuman sempat memang di awal saya minta Rabi coba potongan lagunya, sempat Rabi nyanyiin dikit. Gitu. Jadi memang terus terang vokal yang dia tampilkan di single ini itu murni dari pencipta lagu dan Rabinya. Jadi tidak ada sentuhan saya untuk teknik vokal dan sebagainya gitu kan. Jadi memang ini betul-betul hasil yang natural ya. Seperti yang dibilang Abeng juga tadi, kalau ternyata emang Rabi cocok banget untuk di lagu ini tanpa harus dipoles, tanpa harus diarahin. Untuk nada ini kamu harus kayak gini, blablabla gitu ya. Enggak, jadi saya nggak ada terlibat, nggak ada campur. Cuman memang saya meyakini aja gitu, karena dari pertama saya
tes dia punya vokal, wah anak ini udah luar biasa. Apalagi dibimbing oleh pencipta lagu ya. Pencipta lagu. Beliau kan maestro. Siapa sih yang nggak kenal? Vokal, gitu. Jadi Morikese yang paling ini ya bang ya? Yang paling viral banget ya? Apa itu? Lagu Morikese yang Iya. diciptain oleh Bang ya, Aan. karena masuk sampai Indonesian Idol itu. Wah, Dibawakan oleh Deven. Ya kan, anak Lombok ya. anak Lombok. gitu. ya. Terus. Nah, akhirnya ketika saya dengar lagunya gitu kan, tracks saya belum ke musik saat itu. Saya fokus dulu lagunya, terutama pada saat proses kan dikirimin sama Bang Aan kan, ini buat kamu bayang-bayang aja lah untuk konsep video klip gitu kan. Udah dikirimin, saya dengerin. Saya hanya ini ya, kalau saya biasanya menilai vokal orang cukup di starting point doang gitu kan, Starting point. di awal. Iya, di awal. Ketika dia lantunkan itu udah cukup. Iya, Kak. Iya benar. Seperti itu sih sebenarnya, benar. Terus setelah masuk ke itu saya coba musiknya, saya amati. Sampai dalam hati saya bilang, wah gila nih Abeng, gitu loh. Itu kan konsep musik modern ya. Ini saya biasa menjulukinya sebagai dangdut kontemporer, karena ada paduan pop dan dangdutnya. Iya. Jadi memang di konsep musik yang Abeng buat ini dangdutnya sangat minimalis gitu. Asik. Iya, jadi sentuhan racun aja yang dia mainkan. Jadi dan ini konsep yang dia buat juga, ini kan konsep-konsep kontes zaman sekarang yang lagi ngetren. Jadi saya memahami pola yang Abeng lakukan itu adalah dia melihat perkembangan dangdut saat ini. Trennya di mana? Iya. Nah, itulah yang dia proses musiknya dan wah gila ini. Saya langsung tersentuh. Jadi melihat pangsa pasar musik dangdut yang kayak gimana sih sekarang yang diminati gitu kan? Ya kayak ini. Iya, makanya gitu kan. Lagunya Rabi ini buktinya aja ketika kita posting, pancing lah di media sosial, kita bikin teaser. Nah, itu respon masyarakat luar biasa. Itu yang saya lihat juga beberapa teman-teman yang memposting teasernya dia. Teaser gitu kan, teaser dari video klipnya Rabi. Ternyata tuh banyak banget yang nanggapin, ada yang bilang, kalau saya lihat di komentar-komentar yang bilang belum dengerin full tapi udah nangis. Iya. Karena emang dasar dari Bang Aan juga menciptakan lagu ini relate banget. Iya. Relate banget sama banyak orang gitu. Iya. Mau dibilang dia anak-anak, apalagi anak-anak yang merasa udah kehilangan orang tua kan pastinya ngerasa aduh ini sedih banget gitu kan. Jadi relate banget. Intinya relate banget dengan keadaan banyak orang di seluruh dunia, bukan cuma di Bima aja tapi di seluruh dunia. Dan ketika Rabi yang jadi nyanyiin lagu ini, Bang Even tuh ngerasa senang banget atau? Oh iya, yang pertama gini, karena Rabi di sini kan ya termasuk ya alhamdulillah orang tuanya percayakan saya sebagai pendidik gitu. Pendidik gitu. Ya. Jadi ketika Bang Aan juga kan setiap DDB ada apa-apa kan saya tetap konsultasi sama beliau, ya. Tetap komunikasi. Iya, ketika beliau menyampaikan ke saya ada lagu buat Rabi, saya merasa luar biasa. Bukan karena apa ya? Ya maunya saya jangan hanya Rabi lah. Iya, benar. Anggota DDB yang lain butuh juga seperti itu. Gitu, maunya saya jangan hanya Rabi. Tapi ini tolak awal yang baik karena memang yang saya yakin Bang Aan tuh punya alasan sendiri. Ya. Itu kenapa harus Rabi? Rabi, benar. Iya. Jadi ini pesan juga buat teman-teman di DB 5 sekarang, jadi jangan putus asa, tetap harus semangat bahwa bakalan kalian itu nanti bisa jadi emang punya satu hal yang harus dilihatkan ke orang-orang. Iya, betul siap. Seperti itu. Rabi, kamu pas dapat lagu ini gimana? Ngerasa senang dan bahagia. Senang. Ya karena baru pertama kali juga ditawarin sama Om Aan Saputra untuk Bikin single. membawakan single itu. Gitu ya, berarti senang banget. Senang. Orang-orang terdekat kamu, mama, bapak, teman-teman yang lain itu gimana tanggapan mereka? Sedih. Sedih maksudnya, padahal kan kamu
kasih tahu. Kamu emang udah kasih tahu lagunya kayak gini gitu. Enggak, maksudnya tuh yang udah diperlihatkan di Facebooknya Om Evan. Iya. Walaupun cuma sepenggal aja Iya. teaser itu kayak Iya. biasa ya. Jadi teman-teman sekolah udah tahu juga. Sudah. Keluarga Sudah. Ada nggak sih dari mereka yang nge-DM kamu atau inbox kamu ya kamu tuh kayak gimana gitu? Nah, tanggapan mereka? Baru setengah udah meneteskan air mata gitu lah. Oh, emang nangis gitu ya? Iya. Saya ada satu pertanyaan tentang video klip di single ini. Dari Bang Aan dulu. Ketika udah semuanya udah selesai nih, Bang Aan punya ide ini kayaknya harus dibuatin video klip lah. Apalagi ada seorang Rabi yang ditunjuk untuk menyanyikan lagu ini. Nggak afdol kalau kita nggak bikinin video klip. Nah, gimana Bang Aan punya planningnya kayak gimana gitu? Ini suruh siapa sih bikin video klip ini gitu, di lagu ini gitu ya? Oke. Kalau pada dasarnya semuanya sudah terkonsep ya. Iya. Terkonsep mulai dari musik, ya musik sampai video klip itu sudah terkonsep sebenarnya. Gitu. Apakah klip ini didramatisir atau hanya setengah atau apa? Kayak gitu. Ada ya istilah ada didramatisir. Mungkin didramatisir kayak gimana sih Bang? Jadi ada beberapa konsep sebenarnya. Iya, tapi setelah datang di sini saya percayakan memang sepenuhnya ke media. Ya, media. Kan udah terbukti. Media. Ya. Jadi jadi mereka udah terbukti dan saya yakin apapun, makanya saya semuanya serahkan pada ahlinya. Walaupun gitu. saya itu adalah ada sedikit bisa, tapi saya tidak mau mengatakan saya bisa gitu. Karena semua ada pada ahli-ahlinya. Tapi Bang Aan tetap terlibat dalam pembuatan video klip. Iya, terlibat maksudnya di sini kan memang konsepnya memang dari saya. Iya, konsepnya ya. Tapi teknik pengambilan dan lain sebagainya, editing yang menyempurnakan semua kan ada pada pengambilan gambar dan editingnya. Mengambil untuk tempat video klipnya di Villa Kosambu. Iya. Di tempat lain nggak bisa? Bisa. bisa. Tapi semua. Memilih Villa Kosambo. Tetapi begini, kita udah bayangkan bahwa pengambilannya itu seperti apa, kita udah bayangkan walaupun dimanapun. Iya. Dan mereka udah paham itu. Iya. Nah, ngambil begini gitu kan. Nah, maunya saya seperti ini, sama dengan musiknya. Saya pingin sulinya jangan yang tinggi, yang rendah gitu kan. Nah, di tengahnya itu ada semacam emosi dalam musik tersebut. Nah, makanya di dalam musik itu bercerita, di dalam musik itu. Iya. Musik pun bercerita, begitu juga video klip juga bercerita gitu. Semua yang ada di situ bercerita. Voice yang dipilih oleh arranger musik, ya kan? Nah, begitu juga cara pengambilan mereka, mengambil efek dan lain sebagainya, itu bercerita semua. Iya. Itu tiga poin itu adalah pencipta yang bikin musik juga yang membuat video itu adalah bercerita semua. Oke. Ini masih tentang proses dari pembuatan video klip dari kamu sendiri, tapi ngerasa terbebani nggak sih, atau ada hal-hal yang kamu korbanin untuk proses pembuatan video klip ini? Mungkin ninggalin sekolah atau pulang dari sekolah langsung harus buat video klip? Pulang dari sekolah? Iya. Langsung ke Kosambo. Ditelepon oleh Om Aan, langsung suruh pergi di Kosambo. Saya tunggu di sana. Oh gitu. Jadi dia ceritanya tinggal manggil aja gitu ya. Kamu ini gitu dia. Ada yang banyak, ada siapa aja yang terlibat dari pembuatan video klip Bang? Ada teman-teman Salaja Media pastinya ya. Dia ya. Ada Pendut, ada Bang Irul, ada Evan. Semua anggota DDB. Semua anggota DDB juga terlibat. Ya, orang tua DDB juga terlibat. Pada dasarnya dalam konsep saya itu adalah di dalam sekolah. Ketika pulang sekolah dan semua orang tua menjemput karena iya. Bentar ya, Salaja viewers atau teman-teman Salaja Media, jadi yang penasaran tentang video klip single terbaru dari
Rabi yang judulnya Kembalilah. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini karena sebentar lagi kita akan putarin perdana video klip single perdana dari Rabi yang judulnya Kembalilah. Ini yang diciptain oleh Aan Saputra, terus kerjasama sama komposernya Abeng, dan juga yang pasti proses dari video klipnya itu bekerja sama dengan teman-teman dari Salaja Media. Terakhir Om lagi deh. Kebiasaan apa sama aja. Bang, ke Rabi pengen ngomong apa ke Rabi? Inspirasi ini dia yang mewakili anak-anak Indonesia yang mengalami hal yang sama. Yang kedua, saya pesan bahwa dia itu harus kuat untuk menghadapi tantangan, cobaan. Jadi semua itu kembali, setiap langkahmu itu harus melibatkan nama Allah. Kalau tidak libatkan nama Allah, pasti kita kecewa apapun yang kita rasakan. Nah, Rabi ini adalah harta yang paling besar menurut saya, menurut hemat saya. Dan juga dia masih membutuhkan dorongan pada siapapun, termasuk orang tua. Iya, dengan talenta yang dia dengan miliki. talenta luar biasa. Iya. Makanya inspirasi itu ada acuan bahwa dia itu berkualitas. Dia itu adalah harta. Iya. Harta bagi orang-orang yang menyayangi dia. Sangat disayangkan apabila dia ini tidak ada yang support, tidak ada yang merasakan apa yang dirasakan, begitu. Makanya pesan saya, kamu harus kuat dan fokus untuk meraih mimpi, itu aja. Dan ini juga berlaku buat teman-teman Rabi yang ada di dekat Dangdut 5 gitu. Semua. Jadi misalnya siapapun yang ada di DDB ini dipilih yang lebih baik menurut pembina ya untuk pembinanya ya, artinya semua sebenarnya baik. Iya. Tetapi ada yang lebih baik gitu kan. Yang lebih baik itu ya mungkin beliau-beliau ini yang lebih sebagai bisa, gurunya yang bisa ya, yang lebih bisa mengetahui perkembangan anak didik. Benar. Iya. Kalau dari Bang Evan apa? Buat Rabi apa? Saya ada saya bagi dua lah. Pertama terkait lagu. Ini kan seperti pengakuan dari pencipta lagu sendiri. Memang lagu ini ketika proses pengulikan lagunya yang ada menjadi referensi beliau ini adalah Rabi. Gitu. Jadi ini terkait lagunya ya, pesan saya adalah semua mencintai Rabi gitu loh. Artinya apa yang menjadi tantangan selama ini itu jangan dianggap sebagai penghalang. Gitu. Fokus saja ke masa depan, target apa yang menjadi impianmu. Ya mudah-mudahan dengan apa yang kau capai di depan nanti di kemudian hari itu kamu bisa membalikan keadaan. Gitu. Benar. Kamu bisa menjadi Rabi yang memang secara umurnya masih butuh seperti tadi dekapan, dukungan, kasih sayang dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kami di DDB ini pun karena dipercaya untuk itu, kami juga memposisikan diri sebagai orang tua bagi mereka. Jadi kalau boleh dibilang banyak yang menaruh harapan sama Rabi sekarang. Ya. Terus yang kedua nih saya tambah lagi. Dari segi saya sebagai mungkin dari rumah DDB-nya pesan buat Rabi, satu, jangan pernah merasa puas ketika orang memuji. Karena orang yang memuji itu ada dua dasarnya. Pertama memuji dengan tulus, kedua memuji dengan basa-basi. Basa-basi artinya mungkin di dalam hatinya oh Rabi belum apa-apa gitu. Tapi di depan Rabi dia muji. Itu yang sering membuat kita tuh terlena. Jadi apa yang kamu capai saat ini, termasuk dari segi kualitas kamu bernyanyi, itu jangan cepat puas. Gali terus sampai pada akhirnya kamu berada di titik puncak yang tinggi. Ini pesan dulu yang pernah juga saya sampaikan ke kakaknya yang udah sukses kemarin. Jadi Rabi, yang terakhir pesan untuk Rabi dan untuk teman-temannya yang di DDB itu, prioritaskan satu hal, attitude itu aja.
Oke, terakhir Rabi, kamu pengen bilang apa ke Bang Aan, ke Bang Even, sama Bang Abeng tentang lagu ini? Terus harapan kamu ke depannya itu kamu mau seperti apa sih nantinya gitu ya? Udah masuk di delegasi Dangdut Bimba, sekarang kamu pengen ngapain? Pengen ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan apa ya? Terima kasihnya ke siapa aja. Siapa aja gitu. Iya. Terima kasih ke Om Efe. Terima kasih ke Om Even, Iya. Om Aan, Om Abeng, Om Abeng, terus dan masyarakat yang udah mendukung dan mencintai dan mensupport Rabi dan teman-teman DDB juga. harapan kamu sama pencinta musik di NTB. Kamu kan bakalan nanti ikut audisi gitu ya, entah itu audisi apa gitu nanti. Kalau udah di ini nih, udah di apa namanya kayak udah dilatih untuk ke jenjang yang lebih besar lagi nantinya gitu kan. Harapan kamu apa? Makanya kayak minta dukungan atau apa gitu. Kamu bisa jadi juara kah atau apa? Harapan kamu seperti itu apa menurut Rabi? Semoga didukung ya. Harapannya semoga didukung ketika Rabi mengikuti audisi. Doain ya. Iya, doain. Doain gitu ya. Itu aja Bi. Iya. Jadi grogi dia sendiri. Soalnya dia sedih dia. Iya. Jadi Salaja viewers dan juga teman-teman Salaja yang juga di MC People dimanapun Anda berada, udah dari tadi kita ngobrol-ngobrol tentang satu single yang akan diputar perdana malam hari ini di hari Selasa 25 Februari 2025 menutup sebentar lagi menutup bulan Februari, dan bakalan kita juga akan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan hadirnya single terbaru dari Rabi ciptaan Saputra ini bisa menjadi bagian yang merasa relate dengan lirik lagunya. Ini yang bakalan nemanin hari-hari di teman-teman Salaja viewers dan juga di MC People, dan bisa lebih mendukung Rabi lebih baik lagi ke depannya dan bisa meraih prestasi yang membanggakan buat daerah Kota Bima, NTB pada umumnya, dan melanjutkan prestasi-prestasi yang sudah didapat oleh banyak banget talenta-talenta atau musisi-musisi yang ada di Kota Bima. Terima kasih semuanya untuk Salaja viewers dan Salaja Media, teman-teman Salaja Media yang udah saksikan di streaming Facebook dan juga YouTube. Saya Oki bareng Bang Aan. Terima kasih Bang Aan. Sama-sama. Bang Even, terima kasih juga. Siap. Rabi, sukses terus, tetap semangat, dan selalu bersyukur dengan apa yang kamu dapat sekarang. Iya. Oke? Oke. Tetap terus belajar. Ya, Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa.